Baiklah, pada kesempatan video kali ini saya akan jelaskan bagaimana cara melakukan input data barang di aplikasi minimarket. Pertama, login terlebih dahulu dengan user admin, kemudian passwordnya admin kecil semua, kemudian login. Di video kali ini saya akan jelaskan mulai dari input data barang, kemudian melakukan pembelian, kemudian melakukan terima barang, lalu yang terakhir yaitu melakukan penjualan. Nah, di sini di input data barang ini Anda bisa input melalui menu gudang, lalu di bagian barang. Nah, di sini sudah ada data yang sudah saya masukkan. Apabila database saat pembelian masih ada data yang seperti ini, Anda bisa menghapusnya melalui menu setup, kemudian reset, lalu Anda pilih centang di bagian barang di sini. Nah, kemudian klik proses untuk menghapus data barangnya. Apabila masih kosong, abaikan langkah berikut ini. Oke, kembali di menu gudang, data barang. Nah, di sini Anda tinggal tambahkan melalui tombol tambah. Nah, di sini otomatis Anda tinggal masukkan nama barangnya. Misalnya ini kan saya kasih nama barang A. Kemudian ini harga jualnya. Misalnya harga jualnya 12.000. Kemudian harga stoknya misalnya 10.000. Ingat, untuk setiap entry data tekan enter. Kemudian stok minimalnya misalnya 1. Kemudian satuannya misalnya pieces. Kemudian ini kategorinya, misalnya saya pilih kategori barang. Apabila Anda belum memiliki kategori barang, Anda bisa masukkan di menu kategori. Kemudian ini satuannya terlebih dahulu jika tidak ada di sini. Kemudian baru input data barang. Kalau yang akun persediaan, akun penjualan, dan HPP ini sudah otomatis tersetting melalui menu accounting. Nah, di sini selain input data stok awal ini, harga jual ini, Anda juga bisa menerapkan harga kelompok atau harga bertingkat. Ini kelompok A misalnya mungkin lebih murah dari yang harga jual yang ada saat ini. Anda bisa tentukan mungkin misalnya 11.000. Kemudian kelompok B ini misalnya lebih mahal sedikit, 13.000. Kemudian kelompok C misalnya 14.000. Kelompok D 15.000 dan D 16.000. Ini sebagai contoh aja. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana transaksinya melalui per kelompok ini, harga kelompok. Oke, sementara kita simpan. Nah, sudah tersimpan. Untuk memastikannya kita filter dengan nama barang. Nah, ini sudah masuk. Nah, untuk melakukan transaksi belum bisa di sini. Kalau Anda ingin melakukan transaksi, misalnya dengan data barang tadi ya. Nah, ini karena stoknya belum ada. Nih, stoknya masih 0. Kita tutup dulu. Nah, kita ke menu pembelian. Nah, di sini ada menu pembelian. Nah, kemudian melakukan pembelian, lalu kita tambahkan pembeliannya. Ini jika dari permintaan, Anda pilih permintaan di sini. Kalau tidak, tinggal dari sini aja. Pilih suppliernya, misalnya supplier 3. Kemudian ini langsung input barangnya di sini. Kalau tanpa permintaan, kita gunakan yang tadi ya, nama barang tadi. Nah, pilih nama barangnya, otomatis muncul. Pilih ini satuannya, kuantitasnya misalnya 10. Kemudian tadi harga
pembeliannya 10.000. Jika ada diskon tinggal masukkan, jika tidak kosongkan aja. Jangan lupa tekan enter sehingga ini sudah terekam di sini, baru kita simpan. Setelah itu, nah ini jangan lupa tadi saya kelupaan, ini dipilih tunai misalnya. Kalau tempo ini berapa hari dimasukkan. Misalnya di sini saya pilih tunai ya. Itu. Kemudian setelah itu melakukan pembelian, kita kembali di menu gudang, lalu kita pilih terima barang. Kalau Anda mau melakukan penjualan langsung belum bisa karena barang yang kita beli belum diterima misalnya di sini ya. Nama barangnya masih 0 stoknya. Oke, kita lakukan di menu gudang, terima barang, kemudian pilih tambah, lalu pilih dari penjualan tadi supplier 3, pilih, kemudian kuantitasnya 10. Ini udah masuk, tinggal simpan. Sekarang kita cek melalui penjualan ya. Kalau enggak bisa nih kartu stok, tinggal nama barangnya apa. Nah, nama barang A ini ya, kita proses. Nah, di sini stoknya udah masuk 10, jadi total stoknya 10. Oke, sekarang saya akan contohkan bagaimana menggunakan harga bertingkat tadi ya. Penjualan untuk harga bertingkat Anda harus input pelanggan terlebih dahulu. Kalau harga eceran Anda bisa langsung melakukan penjualan, misalnya nama barang. Nah, ini otomatis ini harga yang eceran ya, 12.000. Ini otomatis sudah muncul. Nanti kalau Anda ingin pelanggannya tinggal di sini. Nah, nanti harga bertingkat berapa gitu. Oke, sekarang kita input pelanggannya terlebih dahulu ya. Input data pelanggannya. Kalau melalui penjualan di sini pelanggannya belum ada, bisa langsung ditambahkan lewat sini juga bisa. Oke, saya lakukan lewat di sini aja ya, dengan nama barang tadi. Nama barang, pilih, kemudian kita tambahkan pelanggannya, misalnya Munawir, misalnya namanya Munawir. Oh maaf, saya taruh di sini. Kodenya P0010 misalnya. Kemudian alamatnya Semarang. Kemudian kotanya Semarang. Ini NPWP, alamat surat kalau ada. Kemudian ini kelompok. Misalnya kita pilih kelompok C ya. Ini marketingnya kalau ada, kalau enggak ya tinggal simpan aja. Nah, selanjutnya kita cari Munawir ini ya, pilih. Misalnya pembelian, misalnya kita ulang ya, nama barang. Nah, otomatis di sini berubah dari harga yang tadi eceran 12.000 karena harga pelanggan ini masuk kelompok C tadi, maka harganya 14.000. Tinggal ini kuantitasnya dimasukkan. Kalau ada diskon, ini berapa persen? Diskon ini persen. Diskon 1, diskon 2. Biasanya kalau di supermarket atau mall ini ada diskon pertama berapa persen dan diskon selanjutnya berapa persen, bisa diinput. Kalau mau potongannya berupa harga, misalnya di sini, misalnya 500, tinggal diinput 500 rupiah. Nah, diskon maksimal yang dapat diberikan cuma 0%. Berarti user yang saya gunakan tidak berhak untuk memberikan diskon, harus disetting terlebih dahulu. Nah, di sini saya contohkan tanpa diskon aja ya. Setelah itu kita simpan. Maaf, kelupaan di tunai. Ini tinggal dimasukkan uangnya, misalnya 30.000 uangnya, tekan enter, maka ini kembaliannya 2.000, ini kembalian 2.000, kemudian klik simpan,
klik OK. Untuk mencetaknya Anda tinggal cetak faktur, kwitansi, atau ini pilih di sini. Nah, seperti ini nanti fakturnya. Kalau nanti pilihannya struk, maka otomatis nanti ke simpan ya, tercetak melalui struk ya. Di penjualan, nah misalnya sesuai dengan settingan yang ada di sini. Option ini nanti pencetakannya nih, untuk penjualan di sini printernya tinggal disesuaikan aja. Oke, itu tadi cara melakukan input data barang dengan harga bertingkat, kemudian melakukan stok barang atau melakukan pembelian melalui menu pembelian, kemudian melakukan penerimaan barang melalui diterima barang yang ada di gudang, kemudian input pelanggan. Nah, tadi sesuai dengan kelompoknya, kemudian baru melakukan penjualan dengan harga bertingkat yang sudah berlaku.